Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana teknik analisis identifikasi fasa dari hasil XRD menggunakan metode kualitatif search and match dengan aplikasi match terbaru yaitu Match 4. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasinya, teman-teman bisa langsung mendownload di website resmi Crystal Impact atau lihat di link di bawah ini. Baik teman-teman, kita sudah berada di dalam aplikasi Match 2024. Ini adalah tampilan dari Match. Nah, nanti di bagian atas ini, di bagian sini nanti akan tampil sampel terukur kita yang kita peroleh dari hasil difraksi XRD. Kemudian di bagian bawah sini nanti akan ditampilkan kandidat-kandidat senyawa yang mungkin cocok dengan sampel kita. Nah, yang bagian kanan ini nanti, ini adalah tabel periodik yang bisa kita gunakan nanti untuk analisis atau input unsur dari sampel kita itu secara manual. Nah, ini biasanya dilakukan ketika kita sudah mengetahui bahwa sampel kita itu terbuat dari apa. Nah, namun di sini saya akan mempraktekkan bagaimana jika kita sama sekali belum mengetahui bahwa sampel kita itu terbuat dari apa, maka kita akan running secara otomatis. Untuk langkah pertama, kita bisa klik file, kemudian pilih open. Lalu di sini kita pilih data yang akan kita analisis dengan ekstensi RD. Kemudian klik open. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi di dalam analisis match, kita akan membandingkan antara data terukur kita yang kita peroleh dari XRD dan data terhitung kita yang ada di database. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada noise, ada background. Nah, backgroundnya bisa kita hilangkan dengan mengklik menu subtract background seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memilih puncak-puncak difraksi dari sampel kita satu persatu. Nah, teman-teman bisa klik kiri pada bagian puncaknya, lalu tahan, geser, dan lepaskan. Nah, fungsinya untuk memperbesar puncak kita agar lebih mudah diseleksi. Nah, untuk melakukan seleksi, teman-teman bisa mengarahkan kursor ke arah tengah atau puncak tertinggi dari sampel teman-teman. Kemudian kita klik tekan kontrol pada keyboard, terus kita arahkan ke bagian tengah, lalu klik kanan pada mouse. Seperti ini. Nah, ini kita lakukan pada semua puncak difraksi dari sampel kita. Oke. Klik kanan. Ini klik kanan, kontrol arahkan klik kanan. Kemudian kita pilih full pattern. Nah, ini kita lakukan berulang sampai semua puncaknya sudah diseleksi. Oke, seperti ini. Klik, lalu klik lagi. Kemudian full pattern. Lalu kita perbesar lagi yang di sini. Klik kanan. Klik kanan. Ini dilakukan berulang ya teman-teman sampai semua puncaknya itu terseleksi dengan baik. Baik ya, klik kanan, kontrol arahkan, kemudian klik kanan. Oke, seperti teman-teman lihat,
Di sini kita lihat dulu semuanya apakah semua puncak difraksi kita sudah seleksi. Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini sudah diseleksi semua ya, dan tidak ada lagi puncak yang belum diseleksi. Nah, teman-teman bisa klik fit profil ini sebelum melakukan running agar hasil seleksi kita itu lebih match dengan data terukur. Silakan diklik kiri. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 2 kali. Oke, setelah itu, nah jika misalnya teman-teman sudah tahu histori sampelnya teman-teman itu terbuat dari apa, maka teman-teman bisa langsung memilih unsur yang teman-teman pakai untuk mensintesis sampel di sini. Nah, jika tidak, maka teman-teman bisa menyerahkan analisisnya ke aplikasi Match, yaitu dengan cara mengklik Run Paste. Ini diklik kiri. Maka di bagian bawah sini akan tampil kandidat-kandidat yang mungkin cocok dengan sampel kita. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian bawah, di bagian database ini, di sini ada beberapa informasi yang kita peroleh. Yang pertama ini ada bagian color. Color itu menunjukkan bahwa ini berwarna merah ya. Ini biasanya kalau misalnya sampel kita itu lebih dari satu fase. Jadi nanti misalnya ada lagi puncak di sebelah sini, berarti itu warnanya akan berbeda lagi untuk fase selanjutnya. Nah, ini ada warna merah. Teman-teman bisa bandingkan di sini bahwa semua puncak yang ditunjukkan pada warna merah ini adalah puncak dari PCCO. Kemudian, ini adalah kualitas dari database ini, yaitu calculated, artinya terhitung ya, berarti itu bisa dipercaya. Kemudian ini nomor entry-nya, terus formulanya apa, kemudian kristal strukturnya itu tetragonal, kandidat pace-nya itu PrCuO4, PR2CuO4. Kemudian di sini kita lihat ini adalah I per IC atau intensitas dari sampel kita per intensitas dari korondum. Kenapa digunakan korondum? Karena intensitas korondum itu yang paling stabil karena bernilai 1. Kemudian di sini ada figure of merit. Figure of merit ini maksudnya ini menunjukkan seberapa cocok material kita itu atau seberapa cocok database dengan sampel kita. Nah, semakin tinggi FOM-nya, maka semakin cocok database tersebut dengan sampel kita. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita bisa gerakkan ke bawah menggunakan kursor. Ini bisa teman-teman lihat. Oke, seperti ini. Nah, namun lebih baiknya kalau misalnya kita pilih yang paling atas selama fasenya itu sesuai dengan kira-kira histori sampel kita itu seperti apa. Nah, teman-teman cukup mengklik kanan pada database-nya lalu pilih Select as Matching. Oke, maka akan muncul informasi di bagian kanan ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dari datasheet-nya teman-teman, teman-teman bisa melakukan klik kiri pada database tersebut yang sudah kita pilih, kemudian pilih datasheet. Nah, ini akan muncul informasi dari sampel yang sesuai dengan informasi dari database ya. Maaf, informasi dari database yang sesuai dengan sampel kita. Nah, ternyata sampel ini itu merupakan senyawa dari PR2CuO4. Kemudian di sini ada informasi, jadi database-nya ini dipublikasi oleh Willem dan kawan-kawan.
Kemudian di bagian bawah ada informasi crystal structure. Ini ada space groupnya, kemudian crystal system, kemudian parameter selnya, kemudian atom koordinatnya. Kemudian di bagian bawah sini ada informasi tentang intensitas dan juga DHKL. Nah, informasi ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut ke kuantitatif analisis menggunakan aplikasi Retika. Nah, jika teman-teman eh, merasa bahwa hasil analisis ini sudah sesuai dan tidak ada lagi puncak yang belum terseleksi, maka kita bisa mengklik report di bagian menu tab-nya. Ini yang seperti gambar kertas, kita klik kiri. Nah, maka akan tampil bentuk seperti ini. Nah, ini menunjukkan informasi dari sampel kita. Oke. Nah, eh, reportnya ini bisa kita simpan dalam bentuk PDF, yaitu dengan cara mengklik Save. Klik Save, kemudian akan otomatis tersimpan sebagai PDF. Nah, penamaannya sesuai dengan eh, keinginan teman-teman, tapi sebaiknya itu sama dengan nama dari sampel kita sebelumnya. Kemudian tinggal klik Save. Oke, maka otomatis data atau report dari hasil analisis ini akan tersimpan. Kemudian kita klik Close. Nah, setelah itu, jika misalnya teman-teman ingin menyimpan hasil analisis ini, kemudian nanti ingin dibuka kembali, maka teman-teman bisa mengklik File, pilih Save As. Maka otomatis di sini filenya dari teman-teman ini akan tersimpan sebagai file tipe match dokumen file.mtd. Kemudian teman-teman bisa klik Save. Oke teman-teman, jadi sekian hasil analisis kita. Kita sudah melakukan analisis terhadap sampel tadi dan ternyata kita peroleh bahwa sampelnya itu merupakan sampel dari PCCO atau PR2CuO4. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai komposisi fasenya, maka teman-teman bisa melakukan analisis menggunakan metode Rietveld dengan aplikasi Retika. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.